Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Hai Indonesia dan dunia, apa kabar semuanya? So guys, I've been knowing English pretty much my whole life. Ayah aku guru bahasa Inggris, so I got introduced to English at a pretty young age. Lalu waktu kuliah, aku ambil jurusan English Literature di Universitas Negeri Surabaya. Hai Ari Unesa, Surabaya. Lalu setelah lulus kuliah, aku kerja dengan orang-orang asing yang mengharuskan aku untuk berbahasa Inggris on a daily basis. Lalu sekarang, aku menikah dengan orang Amerika. Suami aku nggak bisa bahasa Indonesia, jadi otomatis bahasa Inggris adalah satu-satunya cara kami berkomunikasi. I also live in the United States, di mana bahasa Inggris itu wajib. Tapi, after all that, aku tetap merasa kalau bahasa Inggris itu sulit dan membingungkan. Karena sampai sekarang, ada banyak hal dalam bahasa Inggris yang aku masih nggak ngerti. Kosakata, pengucapan, idioms, belum lagi slangs, they drive me crazy. So, kalau ada di antara kalian yang sekarang ini sedang belajar bahasa Inggris dan kalian merasa itu sulit, itu bukan salah kalian. It's not you. It's English. Kita, orang Indonesia, terbiasa dengan bahasa Indonesia yang sederhana. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata bentuk lampau, tidak ada kata pilihan untuk gender. Susunan kalimat dalam bahasa Indonesia juga sangat sederhana. Pengucapan dalam bahasa Indonesia juga selalu sesuai ejaan. So, now I'm gonna tell you why English, for me, is difficult and confusing. Yang pertama, kesulitan yang sering aku temui dalam berbahasa Inggris adalah pronunciation atau pengucapan. As you guys know, rata-rata kata-kata dalam bahasa Inggris itu pengucapannya tidak sesuai ejaan. Banyak kata dalam bahasa Inggris yang huruf di dalamnya itu tidak perlu diucapkan. Misalnya, kata ini. So this word is pronounced as knife. The K is silent, alias tidak perlu diucapkan. Kalau memang huruf K itu tidak perlu diucapkan, kenapa harus ditaruh huruf K coba? Lalu juga kata ini. Pengucapannya adalah salmon, not salmon. So the L is silent. L-nya tidak perlu diucapkan. So why is the L there in the first place? Kemudian, banyak pengucapan dalam bahasa Inggris yang harus menggunakan penekanan pada suku kata tertentu yang disebut dengan word stress. Stress di sini artinya penekanan. Contohnya, kata ini. Buat sebagian besar orang Indonesia, pengucapan kata ini akan menjadi metabolism. Karena dalam bahasa Indonesia adalah metabolisme. That's how I used to pronounce it. And then, when I said metabolism, suami aku ketawa. Lalu aku tanya, kenapa kamu ketawa? Lalu dia benerin, it's not metabolism, it's metabolism. So I was like, okay. Aku pikir itu kesalahan yang minor ya. Aku pikir semua orang akan mengerti meskipun aku tidak menggunakan penekanan pada suku kata tab. Tapi ternyata, no. Buat suami aku yang orang Amerika, itu lucu buat dia bahwa aku mengucapkan metabolism as metabolism. Lalu aku pernah ngobrol dengan teman aku yang orang Amerika. Waktu itu kita sedang membicarakan bunga lavender. Kalian tahu kan bunga lavender yang warna ungu yang baunya enak itu? The way I described to her, I said lavender. Terus dia ngeliatin aku kayak bingung gitu. What did you just say? And then I said lavender. And then she looked at me and she was like, what's that? So I was like, lavender, it's the purple looking flower that smells good. And then she was like, oh, you mean lavender. So I was like, yeah, what did I just say? Aku pikir aku sudah mengucapkannya dengan benar. Aku bilang lavender, ternyata dia nggak ngerti. Karena pengucapan yang benar adalah lavender. Ada penekanan pada suku kata la. You see how English could be very stressful buat orang yang baru belajar. Kemudian contoh lainnya adalah kata ini. Sebagian besar orang mungkin sudah tahu cara pengucapan kata ini adalah photo. Kemudian ketika ditambahkan kata graph di belakang kata foto, pengucapannya akan menjadi photograph. Kemudian, as soon as you add ER on the end of the word photograph, it doesn't become photographer, it becomes photographer. Si penekanan suku kata berubah ketika menambahkan suku kata selanjutnya.
What am I saying? I hope I'm not confusing. Jadi penekanan dalam suku kata itu berubah dari photo menjadi photograph menjadi photographer. So, kadang aku masih bingung cara pengucapan kata yang benar ya. Apalagi kalau kata-kata itu terdiri dari lebih dari 3 suku kata atau lebih dari 2 suku kata. Apalagi kalau aku menemui kata-kata baru. And then the next one yang bikin bingung dalam bahasa Inggris itu adalah plurals atau bentuk kata jamak. As most of you know, kebanyakan bentuk plurals dalam bahasa Inggris adalah dengan menambahkan huruf S atau ES di belakang kata tersebut. Misalnya, one apple, two apples. One glass, two glasses. Simple, right? Tapi, ada beberapa kata plurals dalam bahasa Inggris yang tidak bisa ditambahkan S atau ES. Contohnya, one foot yang artinya kaki itu tidak menjadi two foots, tapi menjadi 2 feet. Kemudian kata woman yang artinya perempuan, one woman doesn't become 2 womans, it becomes 2 women. Kata-kata benda yang tidak bisa ditambahkan S atau ES di belakangnya untuk mengucapkan kata jamak itu disebut dengan irregular nouns. Untungnya, cuma beberapa aja nih kata-kata yang irregular dalam bahasa Inggris karena sebagian besar itu regular atau teratur. And sometimes I still get lost. Now, what do you call these? Celana pendek dalam bahasa Inggris disebut shorts. Shorts with an S. Karena shorts atau celana pendek ini dianggap plurals. Sama dengan pants, leggings, or jeans. Jadi meskipun jeans and shorts adalah one piece, dia bukan 2 separate pieces, tapi mereka dianggap plurals because you wear them on your 2 legs. Sama dengan glasses yang artinya kacamata, meskipun kacamata itu one piece, satu kesatuan, bukan 2 separate pieces, dia dianggap plurals because you wear them on your 2 eyes. Make sense? Not to me. Tapi dalam bahasa Indonesia, kacamata itu adalah satu buah kacamata, satu buah celana, satu buah jeans, bukan ya, satu biji jeans. But you know what I mean. Dalam bahasa Indonesia, celana, jeans, leggings, kacamata itu adalah satu, bukan 2. Tapi dalam bahasa Inggris mereka itu dianggap 2. Di situ kadang orang Indonesia yang masih belajar bahasa Inggris itu sering bingung. Kemudian aku pernah nanya sendiri sih sebenarnya. So, if pants are considered plurals because you wear them on your 2 legs, shouldn't bra be bras because you wear them on your 2 boobs? But Google said the answer is no. Bra is not plural. Bra is singular. And then I asked again, why? Well, of course, I found the answer, like later on in Google, that bra comes from the word brassiere. It's a French word, or whatever. So the point is that even though you wear bra on your 2 boobs, it's considered singular, not plural. I guess the key to language is just stop asking why, because it's just the way it is. And then satu lagi. What do you call these? These are called scissors with an S. Maybe because they have 2 blades, that's why they're called scissors instead of scissor. But you know what? I say scissor all the time. For some reason, my tongue just doesn't want to say the S. I think it's easier just to say scissor. And then suami aku will be like, it's scissors. Yeah, just please get me the damn scissor. And then, not to mention countable and uncountable nouns. Jadi, uncountable and countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Seringnya, aku mengucapkan huruf S pada kata yang seharusnya tidak memerlukan S. Dan sebaliknya, aku tidak menambahkan S pada kata yang seharusnya perlu ditambahkan S. Contohnya, kata bread yang artinya roti. Mungkin sebagian besar dari kalian belum tahu kalau kata bread yang artinya roti itu tidak boleh ditambahkan S di belakang. Karena bread itu dianggap uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi meskipun kalian misalnya mau ngomong tadi pagi aku sarapan 2 roti. You can't say I had 2 breads for breakfast.
So instead of saying I had 2 breads, which is not grammatically correct, you say I had 2 loaves of bread this morning, or 2 pieces of bread. Sama seperti sugar, milk, water, what else? Rice. Oh yeah, and I just found out also that luggage yang artinya koper itu juga nggak boleh ditambah s. Jadi luggage is considered plural by itself. Kemudian selanjutnya yang bikin bahasa Inggris itu semakin membingungkan adalah homophones. Homophones itu adalah kata-kata dalam bahasa Inggris yang pengucapannya sama tapi ejaannya berbeda. Contohnya adalah kata there, and there. See how all of them sound the same, tapi obviously ejaannya berbeda. Kemudian ada kata your, and then ada kata two, and two. And then what else? Oh yeah, there is by, and there is by. You know what I mean? Ini bisa sedikit membingungkan ya buat orang-orang yang baru belajar bahasa Inggris karena pengucapannya sama. And then, you know, not to mention ada homonym, ada homograph, ada heterograph dalam bahasa Inggris, which I'm not even gonna go that far here on this video. And then the other thing that makes English so damn complicated adalah perubahan kata kerja. As you guys know, dalam bahasa Inggris itu ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, which we don't have in bahasa Indonesia. So, ketika aku pertama kali mengenal bahasa Inggris, I was like, so not only I have to learn one word for every verb, tapi aku juga harus belajar untuk kata verb 2 dan verb 3. What? Berita baiknya, sebagian besar kata kerja dalam bahasa Inggris itu teratur atau disebut regular verbs. Artinya, kita tinggal menambahkan ed atau d di belakang kata kerja tersebut untuk mengatakan kalimat lampau. Contohnya, I walked to the park yesterday. Or I have studied English for 2 years. Karena kata walk and kata study itu adalah kata kerja yang teratur atau regular verbs. Tapi ada sebagian kecil kata-kata kerja dalam bahasa Inggris yang tidak beraturan. Artinya, kita tidak bisa menambahkan ed atau d di belakang kata tersebut untuk mengucapkan kata kerja lampau. Contohnya, you know, kata eat yang artinya makan. Kalau kalian mau bilang aku makan nasi goreng tadi pagi, kamu nggak bilang I eat nasi goreng this morning. So the word eat becomes ate. And then ketika kalian menambahkan keterangan proses, kata ate itu menjadi eaten. So like I have eaten nasi goreng for 2 years that I'm getting sick of it. Something like that. So kata eat itu adalah contoh dari kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb. Kemudian ada kata apa lagi ya? Kata go yang artinya pergi itu juga tidak bisa ditambahkan d atau ed karena dia akan berubah menjadi went untuk ketika kalian mengatakan kalimat lampau dan kemudian akan berubah menjadi gone ketika kalian menambahkan keterangan proses di waktu lampau. And so on and so on. Kadang banyak sekali kata-kata yang masih aku belum ngerti gitu, kata bentuk keduanya apa, bentuk ketiganya apa. Kemudian selanjutnya adalah idioms atau expression. Kalian pernah dengar istilah bahasa Inggris played by ear? Bukan, itu bukan mainin di dekat kuping atau mainin pakai kuping. Mainin pakai kuping. Jadi played by ear itu artinya melakukan sesuatu tanpa direncanakan atau kita lihat kondisinya nanti deh, nggak usah direncanain, we'll play it by ear, something like that. So itu adalah contoh idioms atau expression dalam bahasa Inggris. Terus ada lagi apa ya, misalnya once in a blue moon, pernah dengar kan? Itu juga salah satu expression dalam bahasa Inggris. Kemudian ada lagi what else? Oh ya, let's call it a day. Kalian pernah dengar itu? Kemudian ada juga barking up at the wrong tree. I think that's what it's called. Barking up the wrong tree. That's what it is. So, in this video, aku nggak akan menjelaskan itu apa aja arti idioms dan expression yang barusan aku sebutkan. Kalau kalian mau belajar, kalau kalian mau tahu idiom-idiom apa aja yang kalian bisa pelajari dalam bahasa Inggris, write the comment below and I can make video about that.
specifically, karena banyak banget idioms dan expression dalam bahasa Inggris yang bakal kepanjangan kalau dibahas di sini ya. Jadi kalau kalian mau belajar mengenai English expressions or idioms, kalian bisa sering-sering nonton film bahasa Inggris, sering dengerin lagu dalam bahasa Inggris, or nonton YouTube. Karena seringkali expression ini dipakai dalam bahasa sehari-hari dan artinya itu tidak literal gitu ya expression ini. Jadi kalau buat orang yang belum familiar dengan kata-kata expression dalam bahasa Inggris, mereka akan bingung, what do you mean play it by ear? Kalau kalian sudah mulai familiar dengan beberapa English idioms, that means you're doing great at learning your English. You almost master it. So, buat kalian yang sedang belajar bahasa Inggris and you find English is hard to learn, tidak usah berkecil hati because you're not the only one. Bahasa is a habit. Semua orang yang tidak tumbuh dengan bahasa tertentu pasti akan menemui kesulitan ketika belajar bahasa tersebut. Sebenarnya, aturan grammar dan structure dalam bahasa Inggris itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana membuat lawan bicara kalian mengerti apa yang kalian omongkan. Bahkan, bahasa tubuh pun itu dianggap cara berkomunikasi. Kalau kalian ada yang merasa nggak pede dengan bahasa Inggris kalian, don't be. Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita ya. Jadi wajar kalau tidak sempurna. Sama dengan bule, kalau disuruh ngobrol pakai bahasa Indonesia, pasti juga belepotan dan nggak sempurna. Kecuali Sasha Stevenson. She's awesome. So, don't be self-conscious. Lebih sering kalian bicara dengan bahasa itu, the more you become better at it. So, keep practicing. Oke, mudah-mudahan kalian suka ya dengan video yang mungkin nggak berguna ini. Atau mungkin berguna. I don't know. You guys let me know. Berguna atau enggak, please give it a thumbs up. And subscribe if you haven't already. Because I have video every once a week and maybe twice a week if I'm not too busy. So yeah, I'll see you guys on my next video. Bye!